merugikan hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah, yaitu berupa nikmat iman, nikmatul Islam, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga kita dikumpulkan di masjid yang berbarakah ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Tak lupa juga salam dan salawat semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, pemimpin kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabat, kerabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan pengumuman, saya pribadi mewakili Tamir, imam dan pengurus beserta remaja masjid dan seluruh jamaah Masjid Darut Taqwa meminta maaf kepada jamaah sekalian apabila di hari-hari sebelumnya ada perkataan kami, perbuatan kami dan sikap kami yang tidak menyenangkan hati, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, baik itu sengaja maupun tidak disengaja. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para jamaah sekalian. Dan kami juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyabana wa siyabakum kullu am wa antum khair minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melaksanakan salat Id, izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan di antaranya yaitu perolehan zakat fitrah, zakat mal, infak dan sedekah dari unit pengumpul zakat Masjid Darut Taqwa tahun 2022 atau 1443 Hijriah. Perlu kita ketahui bersama bahwa jumlah mustahik di lingkungan Masjid Darut Taqwa dari 13 RT sebanyak 262 jiwa. Dan adapun jumlah santunan per orang atau per jiwa sebanyak sebesar 200.000 rupiah per jiwa. Jadi jumlah muzaki atau orang yang membayar zakat di Masjid Darut Taqwa sebanyak 1.990 jiwa. Adapun perolehan zakat fitrah pada tahun ini yaitu sebesar 60.950.000 rupiah, 60.950.000 rupiah. Dan untuk zakat mal sebesar 7.115.000 rupiah. Adapun infak yaitu sebesar 3.865.000 rupiah. Dan untuk sedekah sebesar 1.220.000 rupiah. Jadi untuk jumlah total penerimaan zakat fitrah pada tahun ini sebesar 73.150.000 rupiah, 73.150.000 rupiah. Dan untuk jumlah total santunan sebanyak 262 jiwa sebesar 52.400.000 rupiah, 52.400.000 rupiah. Selanjutnya yaitu pengumuman jumlah uang sholawat kotak amal selama bulan Ramadan terkumpul sebesar 35.173.000 rupiah. Dan untuk pengeluaran rutin selama bulan Ramadan sebesar 2.154.000 rupiah. Adapun untuk pengeluaran yaitu pembayaran insentif petugas Ramadan sebesar 22.645.000 rupiah, 22.645.000 rupiah. Dan untuk pengeluaran persiapan Idul Fitri sebesar 6.038.000 rupiah. Jadi untuk jumlah pengeluaran selama bulan Ramadan yaitu sebesar 30.837.000 rupiah, 30.837.000 rupiah. Jadi sisa saldo Ramadan pada hari ini yaitu sebesar 4.336.000 rupiah, 4.336.000 rupiah. Kami juga berterima kasih kepada para jamaah sekalian yang telah menyumbangkan sebagian hartanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan
kurma dan yang lain-lainnya dari awal hingga akhir Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezeki kita sekalian, dilancarkan usahanya dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga bertemu lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini insyaallah yang bertugas sebagai imam sekaligus khatib yaitu Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Sultan Halim SAG MPD, sedangkan muadzin Saudara Dedi Bujani. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri, mengingat pelaksanaan sholat Idul Fitri ini dilaksanakan setahun sekali, mungkin ada sebagian dari kita ada yang lupa, maka yang akan menyampaikan tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri yaitu Saudara Herdiansa. Kepada Saudara Herdiansa, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Tata cara salat Idul Fitri yang pertama adalah membacanya, yang mana pada niat ini untuk salat Idul Fitri ini yaitu usolli sunatan Idul Fitri rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Usolli sunatan Idul Fitri rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman atau imaman bagi imam lillahi ta'ala. Lalu takbiratul ihram, mengangkat tangan takbiratul ihram, yang dilanjutkan membaca doa iftitah sebagaimana yang biasa kita baca pada saat sholat biasa. Setelah membaca doa iftitah, dilanjutkan dengan takbir sebanyak 7 kali dan tasbih sebanyak 6 kali. Takbir di sini di luar takbiratul ihram yang pertama. Saya ulangi, takbir dibaca 7 kali dan tasbih 6 kali. Tasbihnya disebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setiap 1 kali takbir maka dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan pada rakaat kedua ketika kita bangun dari sujud itu belum dihitung takbir, dan pada rakaat kedua takbir kita lakukan sebanyak 5 kali di luar bangun dari sujud. Dan di setiap takbir sama seperti di rakaat pertama tadi, setiap mengangkat tangan takbir Allahu Akbar, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dengan jumlah pada rakaat yang kedua sebanyak takbir 5 kali dan tasbih sebanyak 4 kali. Mungkin hal ini saja yang dapat saya sampaikan, karena selebihnya sama dilakukan seperti kita sholat pada waktu biasanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu sunatan 'ala fitri rak'atayn rahimakumullah. Salatu jami'ah rahimakumullah. Salatu jami'ah rahimakumullah.
Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadhakkir in nafa'adh dhikra. Sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabu al-ashqa الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ja'ala ayada bil ifrahi was surur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-afwul ghafur. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulul habibus syakur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina yarjuna tijaratan lan tabur, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Hari ini adalah hari kemenangan umat Islam, hari kemenangan kita. Setelah sebulan penuh melakukan jihad besar, berperang melawan hawa nafsu. Pekerjaan melawan dan mengendalikan hawa nafsu bukanlah suatu pekerjaan yang ringan, tetapi suatu pekerjaan yang amat berat. Oleh sebab itu, prestasi pencapaian pengendalian hawa nafsu itu mendapat penghargaan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga.
Allah Subhanahu wa taala menjanjikannya melalui firman-Nya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Artinya, dan adapun orang yang takut terhadap kebesaran Tuhannya dan dapat menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Al-Quran Surah An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. Namun sebaliknya jamaah yang berbahagia, barang siapa yang tidak mampu melawan dan mengendalikan hawa nafsunya, barang siapa yang hidupnya selalu diperbudak oleh kehendak hawa nafsunya, dan barang siapa yang selalu melampaui batas, tidak menaati aturan Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan tempat yang hina di dalam neraka Jahannam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man tagha wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Waliya'udzubillahi min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita sudah meninggalkan bulan suci Ramadan, bulan penyucian rohani. Sekarang kita beridul fitri. Kita kembali ke jati diri yang proses awalnya dalam keadaan suci. Mulai hari ini kita semua memikul beban berat untuk mempertahankan kesucian ini. Selama sebulan Allah menyaksikan kita bangun di dini hari dan Allah mendengarkan suara istighfar kita. Alangkah malangnya bila setelah hari ini kita selalu tidur lelap, bahkan melewati waktu subuh seperti bangkai tidak bergerak. Selama sebulan bibir kita bergetar dengan doa, zikir dan kalimat suci Al-Quran. Celakalah kita bila kita gunakan bibir yang sama untuk menggunjing, memfitnah dan mencaci maki sesama kaum muslimin. Selama sebulan kita melaparkan perut dari makanan dan minuman yang halal di siang hari. Relakah kita sekarang memenuhi perut kita dengan makanan dan minuman yang haram? Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, setelah hari ini kita akan diuji. Apakah termasuk orang yang menyucikan diri, berzikir dan selalu sholat, ataukah melupakannya karena lebih mencintai dan mendahulukan dunia? Apakah kita termasuk orang yang disebut dalam Al-Quran, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan diri dan yang mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Ataukah kita termasuk orang yang bal tu'thirunal hayatad dunya, tetapi kamu lebih mengutamakan kehidupan dunia? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Untuk evaluasi ibadah puasa kita yang kita akhiri kemarin, mari kita perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, alangkah sedikitnya orang yang saum, yang puasa, dan alangkah banyaknya orang yang lapar saja. Apakah kita termasuk orang yang saum, orang yang puasa, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sedikit saja? Ataukah kita termasuk orang yang melaparkan perut saja? Jawabnya dibuktikan dengan perilaku kita sesudah hari ini. Bila kita sangat hati-hati menjaga anggota badan kita dari kemaksiatan,
bila kita tetap rukuk dan sujud di ujung malam, bila kita tetap peka melihat kesulitan kaum fukara, masakin dan anak yatim, insya Allah kita termasuk orang yang saum, orang yang puasa. Tetapi bila kita masih dipenuhi kedengkian kepada sesama kaum muslimin, bila kita masih mengumbar kata cacian dan makian, bila perut kita masih juga dipadati yang haram dan syubhat, bila tangan-tangan kita masih juga bergelimang kezaliman, kita hanyalah orang yang melaparkan diri saja, tidak lebih dari itu. Dan Al-Quran menyebut kita al-ashqa, orang yang celaka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu makna terpenting dari Idul Fitri yang kita rayakan pada hari ini yaitu bersilaturahim, saling memaafkan dan memperkuat persaudaraan di antara kita. Sebagai manusia tentu tidak luput daripada kesalahan dan dosa. Oleh karena itu kaum muslimin yang berbahagia, mari kita sambut Idul Fitri yang mulia ini dengan penuh kasih sayang dan persaudaraan di antara kita. Mari kita hapus perasaan dendam, benci, iri dan dengki di antara sesama kita. Kita redam segala macam kecongkakan, kesombongan, kemegahan dan ketidakikhlasan. Kita singkirkan sikap mementingkan diri sendiri dan sifat-sifat tidak terpuji lainnya dan menggantikannya dengan sifat-sifat mahmudah atau sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang terpuji. Kita jadikan momentum Idul Fitri tahun ini sebagai lembaran baru untuk merajuk kembali simpul silaturahim yang mungkin selama ini kurang harmonis atau mungkin terputus sama sekali. Antara anak dengan orang tuanya, istri dengan suami, sanak saudara, karib kerabat, keluarga, sesama tetangga, teman sejawat dan komunitas sosial lainnya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Jamaah Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak yang baik tentu tidak sepantasnya melupakan jasa dan pengorbanan ayah bundanya yang telah melahirkan, mendidik dan membesarkannya. Perjuangan seorang ibu dalam melahirkan putra-putrinya adalah perjuangan antara hidup dan mati. Perasaan sakit yang tiada terhingga mesti dialami oleh sang bunda ketika melahirkan anak-anaknya. Bahkan tidak sedikit jumlahnya seorang ibu kembali ke hadirat ilahi Rabbi, berkorban nyawa setelah berhasil melahirkan putra-putrinya dalam keadaan selamat. Banyak ibu yang rela menjalani operasi sesar, perut dibelah, mengalami luka permanen demi kelahiran sang buah hati. Demikian juga ayah kita, sungguh amat besar dan mulia jasa dan pengorbanan yang telah dilakukan untuk menghidupi istri dan anak-anaknya. Kerja keras, banting tulang, peras keringat, sengatan terik matahari, dinginnya malam hari bukan menjadi penghalang bagi sang ayah dalam mencari sesuap nasi untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah satu anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa patut disyukuri oleh orang tua, yaitu lahirnya anak sang buah hati yang diimpikan siang dan malam. Anak merupakan titipan dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kedua orang tua yang patut dijaga, dipelihara baik-baik
karena setiap amanah akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hari kemudian nanti. Anak adalah tumpuan harapan orang tua yang kelak akan meneruskan cita-citanya, merawat dan memeliharanya tak kala ayah bunda memasuki usia senja, saat di mana fisik sudah tidak kuat lagi, mata sudah rabun, telinga sayup-sayup mendengar, kulit sudah keriput, rambut sudah memutih, tangan tidak sanggup lagi mengangkat beban yang berat, jalan sudah tertatih-tatih, bahkan harus dipandu. Bekerja mencari nafkah untuk keperluan keluarganya, bahkan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri sudah tidak mampu lagi. Lalu dalam keadaan demikian, siapakah yang diharapkan oleh ayah bunda untuk menolongnya? Tentu mereka sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan yang dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang penuh kelembutan dari sang buah hati anak keturunannya. Hubungan antara anak dan orang tuanya adalah simpul ikatan yang begitu kokoh dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Hubungan darah dan belahan jiwa senantiasa tarik-menarik untuk saling menyatukan satu sama lainnya. Oleh karena itu, alangkah naifnya suatu kesalahan besar jika hanya persoalan keduniaan yang sepele menyebabkan ikatan yang amat kuat antara anak dengan orang tuanya terputus. Ingatlah akan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Peliharalah diri dan keluargamu dari siksa api neraka. Lalu resapilah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain." Ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah, akhirnya semoga dengan jalinan silaturahmi yang kita bina antara satu sama lainnya memperoleh keberkahan di dalamnya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah senantiasa menyambung tali silaturahmi. Permohonan maaf dan saling memaafkan dengan penuh keikhlasan akan lebih bermakna dan tentu menjadi harapan kita bersama, manakala di hari yang fitri ini kita dapat wujudkan lewat ucapan lisan, jabatan tangan, pelukan dan sujud simpu di antara kita karena dosa, kesalahan dan khilafan yang kita lakukan selama ini. Mudah-mudahan di hari yang fitri ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, sehingga jiwa raga kita putih bersih bagaikan seorang bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Jamaah salat ini yang berbahagia, demikianlah khutbah Idul Fitri yang dapat saya persembahkan dengan ucapan selamat jalan ya Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan, petunjuk dan hidayahnya kepada kita semua. Dengan harapan dan doa, semoga kita semua masih diberikan kesempatan berjumpa dengan Ramadan dan menatap 1 Syawal tahun 1444 Hijriah yang akan datang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati muwahhidin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi wa tabi'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Rabbi salli wa sallim sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika. Halo. Lama enggak ketemu ya? Masih di masih di Kementerian Agama. Iya. di sini Di kantor. ya di sana. Iya. Allahu ala Muhammad ya Rabbi sallim sallallahu